Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah delegasi Nasrani dari Najran mendatangi Rasulullah SAW di Madinah untuk mengadakan debat pertama tentang teologi antara Islam dan kekristenan. Debat ini terjadi antara Rasulullah SAW dan pemuka agama Kristen yang diutus oleh Nasrani Najran. Rasulullah SAW telah mengirimkan surat kepada mereka, mengajak mereka untuk masuk Islam atau membayar jizyah. Surat itu berisi, dengan nama Tuhannya Ibrahim, Ishak, dan Yakub, aku mengajak kalian untuk beribadah kepada Allah dan bukan kepada hamba-hambanya, serta untuk taat kepada Allah melebihi taat kepada hamba-hambanya. Jika kalian menolak, maka kalian telah menyetujui peperangan. Wassalam. Setelah membaca surat Rasulullah SAW, para uskup sepakat untuk mengirim delegasi yang terdiri dari 60 orang, dipimpin oleh Syarahbil bin Wada'ah Al-Hamdani, Abdullah bin Syarahbil, dan Jabar bin Fahid Al-Harithi. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah dan berkumpul bersama di masjid. Beberapa diskusi berlangsung antara mereka dan Rasulullah SAW. Salah satu yang paling menonjol adalah pertanyaan mereka tentang apa pendapat Rasulullah SAW berkenaan dengan Isa putra Maryam. Rasulullah SAW menjawab, "Aku tidak memiliki informasi tentang hal itu hari ini. Tunggu sampai aku memberitahu kalian tentang apa yang dikatakan mengenai Isa alaihissalam." Maka esok harinya Allah SWT menurunkan firman-Nya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Oleh karena itu, janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah datang ilmu kepadamu, maka katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada para pendusta. Ibnul Qayyim menjelaskan dalam Zadul Ma'ad bahwasanya mereka menolak untuk menerima tantangan itu. Keesokan harinya setelah memberitahu mereka tentang wahyu tersebut, Rasulullah SAW datang dengan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma serta Fatimah radhiyallahu anha yang berjalan di belakang beliau. Mubahalah atau saling mengutuk adalah ketika kedua kelompok yang berselisih berkumpul dan meminta kutukan Allah atas pihak yang zalim. Namun pemimpin mereka, Syarahbil bin Wada'ah, segera menolak mubahalah karena dia khawatir akan keselamatan kaumnya dari serangan orang Arab atau kutukan yang akan menimpa mereka. Dia berkata kepada para pengikutnya, "Jika pria ini benar-benar seorang raja yang diutus, maka dia akan menjadi orang Arab pertama yang menusuk mata kita. Tetapi jika dia seorang nabi yang diutus, tidak akan ada satu helai rambut atau kuku pun dari kita yang tersisa di muka bumi ini selain akan binasa." Maka sahabatnya berkata kepadanya, "Apa pendapatmu? Kami telah menempatkan semua urusan di atas pundakmu, jadi silahkan engkau putuskan." Ia menjawab bahwa pendapatnya adalah demikian atau berdasarkan hikmah, karena ia melihat bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pria yang tidak sembrono dalam mengambil keputusan. Nasrani Najran memilih untuk tunduk pada hukum Rasulullah SAW dan membayar jizyah, alih-alih menghadapi mubahalah. Rasulullah SAW telah berjanji damai dengan Nasrani Najran dengan imbalan pembayaran jizyah. Teks perjanjian tersebut menunjukkan toleransi Islam dan peradaban negara sejak awal, termasuk jaminan kebebasan beragama bagi warganya. Rasulullah SAW berjanji kepada mereka bahwa mereka tidak akan mengubah apa yang telah mereka anut dari agama mereka. Teks perjanjian tersebut berbunyi, "Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Muhammad, Nabi dan Rasul Allah kepada penduduk Najran tentang peraturan yang akan diperlakukan kepada mereka." Intinya, perjanjian tersebut menjamin perlindungan Allah dan perlindungan Nabi Muhammad SAW atas jiwa mereka, harta mereka, tanah mereka, dan segala sesuatu yang ada di tangan mereka, baik sedikit ataupun banyak. Mereka tidak akan diperlakukan dengan tidak adil atau dizalimi, dan mereka tidak akan mengalami perubahan dalam agama atau hak-hak mereka.
Inilah perjanjian Nasrani Najran yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.